Halo, perkenalkan nama saya Maria Satmoi, NIM 2201080026. Kelas Ekonomi 1A, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan membawakan materi tentang masalah pendidikan yang terjadi di Kota Kupang dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Nah, rendahnya mutu pendidikan di Nusa Tenggara Timur, inilah yang menjadi salah satu pokok masalah yang sedang dihadapi oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini, terlebih khusus Kabupaten Kupang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tentang Indeks Pembangunan Manusia tahun 2002, di Kota Kupang sebesar 62,75%. Hal ini menandakan bahwa tingkat pendidikan di Kota Kupang sangatlah rendah. Maka dari itu perlunya pembangunan untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta kualitas sumber daya manusia di Kota Kupang. Di sini saya akan membahas tentang 3 rumusan masalah pokok. Yang pertama, mengapa kualitas pendidikan di Kota Kupang sangatlah rendah. Yang kedua, bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Dan yang ketiga, seberapa penting guru atau pendidik dalam upaya penanganan masalah tersebut. Yang pertama, di sini kita akan membahas tentang pengertian masalah kualitas pendidikan. Masalah adalah suatu pernyataan tentang ketidaksesuaian keadaan yang diharapkan. Oleh karena itu, masalah di sini harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan masalah-masalah baru. Agar tercapainya hidup aman, rukun serta tentram. Kualitas pendidikan di Nusa Tenggara Timur amat sangatlah rendah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia tahun 2016, yakni Nusa Tenggara Timur menduduki peringkat ke-30 besar dari 34 provinsi. Hal inilah yang menjadi penyebab dari rendahnya tingkat pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yohana Lisapli, dalam Valid Newscom mengatakan bahwa penilaian mutu pendidikan itu dilihat dari 2, yakni profesionalisme dan pedagogik, yang menjadi bagian dari 4 aspek uji kompetensi guru, selain perilaku dan sosial. Karena penataan aspek di daerah tidak hanya terkait jumlah sumber daya manusia dan sarana prasarana. Tidak bisa dipungkiri, pada akhir tahun 2019, datangnya wabah COVID-19 membuat pendidikan di Nusa Tenggara Timur menjadi tergoncang, apalagi mengharuskan siswa-siswi untuk belajar di rumah. Masalah utama yang menjadi terkendalanya proses belajar dan mengajar dari rumah, yakni terbatasnya sarana dan prasarana untuk mengajar dan keterbatasan dan kurang cakapnya penggunaan teknologi. Hal ini menyebabkan terjadinya learning loss, yakni hilangnya kesempatan belajar karena berkurangnya intensitas interaksi dengan guru pada saat proses belajar. Yang kedua, mengenai upaya pemerintah dalam menangani masalah tersebut. Akibat dari permasalahan tersebut, Lembaga Inovasi untuk Anak Sekolah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud untuk mencari upaya-upaya terbaik yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di berbagai kabupaten di Indonesia, terlebih khusus di Kupang. Fokus utama dari lembaga ini adalah meningkatkan kemampuan intelektual, literasi, dan numerisasi siswa-siswi. Untuk Nusa Tenggara Timur, pemerintah melakukan inovasi lokakarya sebanyak 3 kali. Lokakarya yang ketiga bertema Manajemen Publikasi Pembangunan Pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Dalam lokakarya ini, inovasi menghadirkan berbagai narasumber yang sangat kompeten dalam bidangnya.
narasumber memberikan pelatihan-pelatihan yang bagus untuk para peserta seminar tersebut. Karya yang ketiga ini berlangsung selama 3 hari dari tanggal 10 Agustus sampai dengan 11 Agustus tahun 2011. Selain itu, pemerintah melalui Menteri Nadine Anwar Makarim terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia melalui program Merdeka Belajar. Program ini akan bisa berjalan dengan baik jika seluruh komponen pendidikan seperti kualitas guru, penyebaran guru yang merata, kurikulum sarana dan prasarana yang memadai, suasana pembelajaran yang kondusif, dan suasana pembelajaran yang kondusif. Menurut Emmanuel, jika ingin meningkatkan kualitas pendidikan di Nusa Tenggara Timur, terlebih khusus di Kupang, dengan memperhatikan sungguh kesejahteraan guru, mengapa guru TK kelompok bermain masih banyak yang menjadi sukarelawan, jangan dikritik melainkan harus diberi penghargaan karena sifat sukarelanya sebagai kewenangan dari DPR Provinsi untuk memperjuangkan tambahan penghasilan dari guru TKK yang sukarelawan tersebut. Pada intinya, Immanuel di sini ingin menjelaskan bahwa meningkatnya kualitas pendidikan di Kupang yang harus diutamakan adalah kesejahteraan dari pengajar atau guru. Yang ketiga, mengenai pentingnya guru atau pendidik. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa seorang guru atau seorang pendidik amatlah sangat penting dalam sebuah negara untuk berhasilnya atau untuk tercapainya pendidikan yang baik dan benar, serta bagus dan dapat dipahami oleh siswa dan siswinya. Hal ini karena jika tidak ada guru atau pendidik, siapa yang akan mengajar serta membimbing seorang anak dalam proses belajar setelah mengajarnya? Guru dan pendidik harus memiliki karakter, integritas, serta kemampuan intelektual yang cukup. Menjadi guru bukan hanya mengajar, tetapi juga mendidik moral perilaku, serta tata bahasa siswa-siswinya. Maka dari itu, seorang guru dituntut agar bisa memahami perilaku siswa dan juga bisa memiliki kualitas yang memadai. Jadi, dari ketiga pokok bahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa masalah pendidikan yang terjadi di Kota Kupang saat ini disebabkan oleh berbagai faktor, terutama masalah teknologi serta sarana dan prasarana. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan berbagai macam cara untuk meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan di Nusa Tenggara Timur, terlebih khususnya di Kota Kupang kita tercinta ini. Demikian dari saya.